puji syukur pagi hari ini sudah berada bersama-sama dengan kita, kami di LSP SMK Negeri 3 Momere. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Korwas, seluruh pengawas binaan SMK untuk Kabupaten Sika, dan kami memohon maaf kepada Bapak Martin, Pak Doni, Bapak Mikel, dan seluruh pengawas atas keterlambatan dalam hal pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Master Asesor Pak Martin dan Pak Doni, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 3 Momere, yang kami hormati Korwas Dikmen Kabupaten Sika, dan yang kami hormati pula seluruh pengawas yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mengawali pembukaan kegiatan kita pagi hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita doa dipimpin oleh Ibu Garnika. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawakan doa ini dalam ajaran iman Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau membimbing kami, menyertai kami, dan melindungi kami, sehingga pada hari ini kami bersama tim full assessment dari BNSP dan Bapak dari Korwas dan juga pengawas sekolah
dan juga Bapak Ibu guru semua beserta kami semua di sini berkumpul di tempat ini guna melaksanakan proses full assessment di LSP SMK Negeri 3 Maumere. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan puji kami selalu panjatkan kehadirat-Mu untuk semua anugerah kebaikan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon pada saat ini sertailah kami, berilah kami Roh Kudus-Mu, agar segala pekerjaan yang kami lakukan dalam 2 hari ke depan ini dapat berguna bagi perkembangan lembaga pendidikan kami, dapat berguna bagi kehidupan anak didik kami di masa mereka yang akan datang, dan juga bagi kami sendiri. Hanya demi doa dan permohonan kami ya Tuhan, dan doa ini kami satukan dalam doa yang selalu diajarkan Kristus kepada kami. Bapa kami, Bapa kami yang dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Vero. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Maumere. Saya berdiri saja. Yang kami hormati Bapak Master Assessor BNSP, Pak Doni, dan Pak Martin yang sudah hadir sempat bersama-sama dengan kami pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Korwas Dikmen Kabupaten Sika, Bapak Mikael Maran, yang juga sudah sempat hadir dan turut bersama-sama dengan kami mengawal LSP SMK Negeri 3 Maumere, Bapak Pengawas Pembina dan Bapak Pengawas dari Korwas Dikmen, Pak Sefri dan Pak Fendi yang kami hormati. Kemudian teman-teman semua, asesor yang kami hormati dan kami kasih. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena walaupun dalam cuaca yang ekstrim, dikatakan dalam BMKG ekstrim, tetapi kita masih dapat melaksanakan kegiatan full assessment ini dalam suasana yang ceria sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Seharusnya dari tanggal 24, tapi karena pesawat dan seterusnya kita bisa melaksanakan pada pagi hari ini tanggal 25 sampai selesai. Pihak-pihak yang kami undang dari Korwas, juga dari Mitra Dudi, hanya belum sempat hadir. Dari Mitra Dudi itu dari teknik instalasi tenaga listrik, kita undang Virgo Teknik yang menjadi mitra kita dalam komite skema. Kemudian PT Telkom Maumere dan Karunia Bunda, lembaga sertifikasi untuk LSK Kabupaten Sika, LPK. Kemudian ada beberapa latar belakang kenapa SMK Negeri 3 Maumere itu berusaha untuk membangun LSP. Yang pertama, sesuai dengan visi misi SMK Negeri 3 Maumere. Salah satu misinya itu menciptakan atau menghasilkan guru-guru yang profesional berstandar BNSP. Nah, kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan diklat sertifikasi kompetensi dan diklat asesor kompetensi, dan semua guru-guru kejuruan teknik instalasi tenaga listrik, multimedia dan teknik komputer jaringan itu sudah semuanya menjadi asesor BNSP September 2022. Nah, dari asesor ini kami mengharapkan agar lulusan kami itu dibekali dengan sertifikat kompetensi berstandar BNSP supaya meningkatkan daya saing di pasar kerja.
Kalau kita melepaskan anak-anak kita yang setiap tahun itu kurang lebih 200 siswa dengan sertifikat yang tidak berstandar, kita merasa seperti kita tidak melakukan kegiatan secara profesional. Karena itu kami berusaha untuk melakukan standarisasi, dan setelah mengkaji semua model standarisasi, ada LSK dan seterusnya, kami ambil keputusan kita harus berstandar LSP, perpanjangan tangan dari PNSP. Setelah melihat syarat-syarat semua, ternyata siswa kita mencukupi. Kekuatan kita, siswa sudah 700 lebih dan guru ada 45 orang guru. Kemudian kami mengharapkan agar melalui bimbingan dan pengarahan dari PNSP, dari Master Asesor, LSP SMK Negeri 3 Maumere ini bisa memperoleh lisensi, itu harapan kami, sehingga bisa melakukan uji kompetensi pada tahun pelajaran 2022-2023 ini. Target kami itu, sehingga LSP ini kami sudah dirikan sejak bulan Mei sebenarnya. Prosesnya panjang. Nah, sehingga proses bimbingan dari para Master Asesor kami sangat perlukan agar melengkapi seluruh dokumen-dokumen dan proses mekanisme sesuai dengan standar yang ada sesuai dengan peraturan PNSP. Sehingga kami mengharapkan agar LSP SMK Negeri 3 Maumere ini akan menjadi lembaga sertifikasi yang profesional, independen, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Saya kira hanya itu saja beberapa sambutan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Sekolah. Jangan tepat sekali. Baik, selanjutnya kami memberikan waktu dan tempat untuk Bapak Martinus. Iya, nanti sebentar Pak. Baik. Iya. Oke, berarti nanti Bapak terakhir sebagai pembuka. Oh, agak banyak ya. Selanjutnya bagi Korwas Dikmen Kabupaten Sika untuk memberikan sedikit sepatah dua kata pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Ibu Anita sebagai pembawa acara. Yang saya hormati Pak Doni dan Pak Martin dari Master Asesor SMP, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3, Bapak Pengawas Pembina, juga rekan pengawas SMK Pak Fendi, serta semua teman-teman guru yang saya cintai, selamat pagi. Saya juga mungkin bicaranya pendek saja biar kesempatan ini lebih banyak. Sebagaimana sih kegiatan kita hari ini yaitu full assessment. Jadi fullnya ke assessment bukan ke saya. Baiklah, saya omong hanya 3. Yang pertama, sekedar gambaran untuk Pak Martin dan Pak Doni. Di kabupaten ini kita memang sangat membutuhkan LSP 1 paling kurang. Di sekurang-kurangnya di 4 SMK negeri ini memang kita masih sangat membutuhkan. Di sini hanya ada 1 LSK, tapi saya nggak ngerti itu kayak apa di SMK negeri 1. Sedangkan LSP 1 itu belum ada di Kabupaten Sika. Dan karena itu di hadapan Bapak berdua saya mau katakan bahwa inisiasi yang dikembangkan oleh Kepala SMK 3 ini kami sangat mendukung dan kami selalu berada bersama mereka kapanpun. Kalau kami sudah pensiun ya tidak. Kedua, beliau ini sebenarnya sudah habis masa mungkin di Maret ini. Saya ini yang bertahan kerja sampai sekian lama tahun. Karena 2-3 tahun lalu juga diminta untuk diganti, tapi saya belum mau karena belum ada orang yang lari secepat di SMK 3 kalau bukan Alfred. Sama seperti di STM. ABC, tetapi
kepala SMK 1 itu belum ada orang yang bisa lari secepat dia dalam hal SMK. Itu pertimbangan saya. Nah, perlu Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu harus melakukan asesmen ini secara full untuk memenuhi sisa sedikit persyaratan untuk berdirinya atau terselenggaranya LSP 1 di sekolah kita. Ini hal yang sangat penting, mengingat kita juga tidak sedikit ya dari unsur sekolah mengeluarkan duit. Bukan masalah duitnya, tetapi bahwa kita harus bayar dengan mengimbanginya sampai adanya LSP kita di sekolah ini. Dan para asesor yang sudah dinyatakan layak atau lulus ini ya bisa berperan, karena Bapak Ibu sendiri tahu waktu awal kita melakukan kegiatan diklat untuk asesor kompetensi itu sudah ada penjelasan dari BSMK bahwa banyak kita yang di NTT ini sertifikatnya ada, mereka punya banyak menyebar di beberapa sekolah ini, asesor kompetensinya ada menyebar, tapi juga tidak berfungsi sampai sertifikatnya kadaluarsa dan tidak digunakan sekalipun sampai pensiun. Bahkan ada beberapa misalnya di SMK Tawatanah itu sampai pensiun tidak berfungsi. Jadi kalian memang harus arahnya ke situ, apalagi ini muda-muda semua. Saya lihat di depan ini tinggal Pak Ketua Komite itu kan usaha, tapi lain ini anak-anak semua. Jadi kamu harus benar-benar gunakan kesempatan selagi Bapak Doni dan Bapak Martin ada di sini. Oke, yang kedua teman-teman, kita memang sedang dalam kondisi untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan di SMK maupun di SMA itu berkualitas. Salah satunya adalah kualitas lulusan atau tamatan yang kita sebut dengan salah satu standar nasional pendidikan adalah standar kompetensi lulusan. Nah, pada SMK khususnya di beberapa kompetensi, misalnya kompetensi keahlian, ya untuk mengatakan bahwa kita itu kompeten bukan impoten, itu salah satunya bukti dari sertifikat kepemilikan atau bahkan mampu melakukan segala yang ada di dalam yang kalian sebut dengan SKNI atau sejenisnya itu perlu sekali. Dan itu untuk kita semua, saya yakin Bapak berdua ini masternya untuk urusan begitu. Kalau saya mah itu umum saja, saya tidak ngerti banyak, walaupun saya banyak tahu juga karena baca, dengar orang, lihat orang omong, saya tahu. Tapi kalian mesti menjadi pelaku. Terakhir, atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya dalam hal ini dari unsur pengawas Dikmen Kabupaten Sika menyatakan kegiatan full assessment LSP P1 SMK Negeri 3 Maumere oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Maumere tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi untuk dilakukan secara berhasil guna dengan tepuk tangan kita semua. Saya mohon maaf, saya tidak pakai salam dan lain-lain, tapi saya yakin di dalam diri kita ada satu salam yang bisa menyatukan kita semua. Maka mari kita mengangkat tangan seperti saya dan kita mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Miguel. Selanjutnya kami berikan waktu dan tempat seluas-luasnya bagi Bapak Martinus untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Pengarah LSP SMK Negeri 3 Maumere. Jadi beliau punya jabatan dua sekarang, Kepala Sekolah dan Ketua Dewan Pengarah.
Bapak-bapak dari unsur pengawas, mungkin juga ada dari mitra kita dunia industri, Bapak Ibu asesor, dan pengurus LSP yang saya hormati. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari BNSP ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita opening meeting. Yang kedua, nanti kami akan menginformasikan beberapa hal terkaitan dengan filosofi sertifikasi supaya sedikit menambah mungkin pemahaman kita. Yang terakhir baru kita lakukan assessment dokumen. Ada 3 hal itu yang kita coba sharingkan pada pagi hari ini. Bapak Kepala Sekolah, para pengawas sekalian yang saya hormati, kami Asma pribadi dan BNSP menyampaikan terima kasih banyak karena tadi pagi kami telah terima di SMK Negeri 3 Momere. Selanjutnya kami perkenalkan diri. Di samping kiri saya ini Pak Doni Sunarto. Beliau ini PNS di Dikbudristek. Jadi di BNSP itu kami meng-hire dari naker, dari Dikbud untuk menjadi asesor. Kalau tadi sebut saya ini datang ini bukan master asesor, lead asesor. Beda tugas itu. Walaupun saya punya dua-duanya, certified dua-duanya, master asesor dan lead asesor. Karena ada asesor muda, asesor baru lead asesor atau asesor kepala. Jadi nanti Bapak ada hal-hal yang mungkin terkait dengan PSMK bisa kontak Pak Doni. Makanya saya bilang kita ke Momere, saya minta sekalian tolong kalau ada teman dari Kemdikbud sebut nama Pak Doni salah, siap. Kami mensertifikat seluruh profesi, seluruh kementerian lembaga negara, bukan cuma SMK, Politeknik, Universitas, bukan. Itu salah satunya. Depdagri ada namanya LSP, pengembangan sumber daya manusia Depdagri. Terus kementerian lain, perdagangan, kehutanan, perikanan, kelautan, tenaga kerja, semua ada. Bahkan Polri, LSP Polri ada, TNI ada LSP, KPK ada LSP. Yang saya belum masuk cuma Freeport, karena kami swasta dan pemerintah BUMN. PT Semen, PT Pupuk, PT Migas, Pertamina, semua sudah jadi LSP. Universitas Negeri, UI, ITB, IPB, Undip, UGM sudah LSP yang ada vokasi. Fakultas ada vokasi. Yang tidak. Di bawah itu Politeknik baru SMK. SMK ini baru kami masuk 2016. Dalam kaitan asesmen ini, kita bagi peran demokratis. Bapak asesi punya hak, kami asesor punya hak. Hari ini saya dengan Pak Doni sebagai asesor, Bapak Ibu SP sebagai asesi dalam kaitan proses. Tapi Bapak punya hak juga sebagai asesi. Yang pertama adalah kami juga menghormati kompetensi Bapak Ibu sekalian, harus. Karena yang tahu 3 prodi itu Bapak Ibu sekalian. Kami nggak boleh sok tahu itu. Kayak saya pergi di PT PAL Surabaya, saya nggak ngerti kapal selam. Tapi how to access saya tahu, itu ilmu saya. Bagaimana asesor menguji pekerja kapal selam. Jadi saya hanya masuk sebagai bagaimana menguji how to access asesmen. Saya paham itu, dia tidak tahu. Saya pantau. Kapal selam bukan bidang saya, orang SDM. Sama di pertambangan, saya nggak ngerti itu pertambangan nikel di Sorowako, pertambangan minyak, saya nggak ngerti. Tapi saya punya ilmu tentang bagaimana menguji. Saya lihat asalnya benar tidak, itu ilmu saya. Jadi, hari ini kami juga menghormati kompetensi Bapak sekalian. Yang berikut, kami akan
menanyakan dengan fair. Tidak boleh seperti penyidik KPK atau Barreskrim. Ya, kami tahu di luar. Yang berikut, Bapak Ibu boleh merubah informasi, keterangan. Contoh, Pak, tadi yang saya ngomong itu keliru. Yang benar ini sebenarnya. Boleh. Boleh merubah data atau dokumen. Pak, data tadi itu keliru. Yang benar ini. Boleh. Sebelum closing. Kalau sudah closing, temuan. Itu hak Bapak sekalian. Kemudian Bapak Ibu juga berhak, tidak boleh bentak oleh kami dua. Kalaupun bentak itu nekat, bunuh diri. Masa 2 lawan 1 kelas itu kan tidak boleh. Tapi ini ketentuan yang dari kami menghormati, tidak boleh dibentak, tidak akan bentak, malah ketawa-ketawa. Sekali lagi komodonya zina. Kemudian kami juga tidak boleh mengajukan pertanyaan bersifat menjebak. Kita fair. Itu hak Bapak sekalian. Yang terakhir, kalau mau catat monggo, kalau tidak, yang penting catat silakan. Lalu ada hak-hak kami juga. Yang pertama, kami bisa menghentikan proses ini apabila sistem belum dibuat, tetapi Ibu Anita dan timnya mengatakan kami sudah buat. Karena itu kami datang. Yang kedua, kami juga bisa hentikan asesmen ini andai kata sistem telah dibuat tapi tidak operasional. Jadi dia terdiri dari tumpukan kertas penuh tapi tidak aplikatif. Kami akan cek nanti. Makanya hari ini bukan cuma audit dokumen, audit lihat lagi isinya. Itu yang tidak mudah. Ya, moga-moga saya 8 tahun sebagai komisioner untuk ilmu itu. Karena saya terlibat di seluruh produk aturan sebagai tim pengkajian. Kemudian yang berikut Bapak sekalian, kami tidak punya conflict of interest. Saya dengan Mas Doni ini aman lah, walaupun saya orang membelahi, saya baru kenal Bapak Ibu hari ini, jadi bebas. Kami independen, kami imparsial. Itu penting. Kalau conflict of interest jangan. Nanti temuan juga semua pakai kompromi. Itu hak kami. Kemudian juga jangan memancing kami untuk suap supaya dapat lisensi. Tidak usah. Fair saja main sesuai dengan hak kami, jangan. Itu Bapak sekalian opening meeting berkaitan dengan asesmen. Nah, masuk ke poin kedua sekarang ini soal license. Bapak sekalian, lisensi itu hak Bapak sekalian. Kalau hari ini kita diselesaikan dokumennya, saya yakin tinggal tunggu waktu lisensi itu keluar. Pertanyaannya, Bapak Ibu LSP SMK Negeri 3 Momere mau dapat lisensi? Kurang keras. Bapak ini luar biasa. 2 kali kontak saya. Jadi kembali tarik ke lisensi itu, Bapak berhak mendapatnya. Tapi dengan syarat terpenuhi dulu dokumen. License bagi BDSP itu trust, kepercayaan. Kami percaya SMK Negeri 3 Momere, kami kasih lisensi, kasih license, izin. Untuk apa? Uji. Dalam proses kita tidak saling percaya lagi, biasanya bisa tahap 3. Ibu kata tahap 3, artinya putus hubungan. Boleh. Saya termasuk tugas di komisi antara itu. Ada komisi lisensi, ada komisi cabut lisensi. Sedih memang. Tapi tidak mudah. Prosesnya panjang. Makanya kita agak berat, kita harus bersaing. Sehingga itulah saya katakan, ayo kita buat yang terbaik. Kita akan bersaing di sana. Saya katakan tadi, saya ikut tes BDSP itu. Saya orang undangan, ambil S2 di Jakarta, tempuh juga pengalaman saya itu. Tidak ada S1 Pak, S2 paling banyak luar negeri sampai profesor ikut tes. Bisa kita masuk. Berarti sebenarnya SDM kita bisa. Tinggal kerja keras. Jangan kita kalau makanya saya katakan, tolong proses itu jangan, karena uji kompetensi itu di akhir.
bukan di awal. Dia di hilir, bukan di hulu. Hulunya di sini. Proses pendidikan selalu. Makanya beda kalau kita sertifikat kepada pekerja. Wah, saya terjemah PT Semen, Pupuk, Pertamina, apalagi BUMN terlalu banyak. Apa namanya? Perbankan. Bapak tahu nggak? Mantan Menko Equim dan Nasution. Kan dia Menteri Menko, Doktor, lalu dia harus komisaris bank. Undang-undang mengatakan harus sertifikat. Jadi seorang Menko harus uji kompetensi. Itu dia pidato ketawa saya. Saya ini Menko, sekolah juga jelas, karena saya komisaris perbankan harus ikut uji kompetensi karena undang-undang perbank mulai dikasih sampai komisi utama dengan direktur utama harus sertifikat undang-undang. Saya tambahkan itu wajib sifatnya. Sertifikat itu wajib. Tidak boleh menuduki jabatan kalau tidak bersertifikat. Ada LSP perbankan. Kemudian yang kedua, sertifikat itu disarankan. Ya kalau bisa semua pekerja harus sertifikat. Yang ketiga, sukarela. Karena ada perusahaan mas saya nggak butuh sertifikat kok bisa kerja juga. Ada. Kalau dipaksakan wajib sama dengan HAM juga. Idealnya kayak negara Jerman itu, semua certified, dan di Jerman itu sampai hari ini sekitar 70% vokasi. Kita tidak, sekolah umum banyak. Di Jerman itu sampai hari ini masih fokus ke vokasi. Baru Singapura ikut. Tapi Jerman itu awalnya begitu. Dia mulai vokasi. Malaysia juga awalnya vokasi, baru dia bikin universitas. Karena dia siapkan SDM-nya, kita tidak disiapkan. Banyak-banyak universitas. Mau negeri, mau swasta, pokoknya kita juga yang penting status manusia. Ini konsekuensi kreditan ini. Karena arah kebijakan. Makanya Pak Jokowi, periode kedua kan keras mengatakan. Periode saya kedua pertama SDM. Mulai dari mana? SMK, Politeknik, BLK. Masuk COVID. Oke, baik sekalian, menutup begini. Nanti Bapak, kami mohon nanti yang akan bekerja dengan kami setelah ini adalah pengurus LSP. Nanti Ibu Ketua LSP, bidang mutu, sertifikasi, dan admin. Yang lain-lain, asesor kalau nggak ada kesibukan, nggak ada tugas mengajar segala macam, silakan mendekat supaya tambah kawasan. Selebihnya kalau ada kesibukan, kami serahkan ke pemilik. Nanti baru kita kumpul lagi di closing meeting nanti kalau selesai. Kami akan laporkan temuan apa yang kita sampaikan di kata penutup. Jadi begitu, kalau tidak ada kesibukan, boleh asesor kelebihan. Sedangkan kalau ada, kami serahkan ke pemilik. Mau ke kelas, ke keuangan, ke masalah. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Saya kira untuk acara pembuka selesai. Acara saya jalan. Terima kasih Bapak ya. Baik, kita beri aplaus. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu full assessment dari para narasumber. Namun kami minta terlebih silakan minum dulu. Sudah tersedia kita dulu. Ini apa sih? Lihat ya. Oke. Sambil lihat ya. Kita lihat poin satu kita acara ada nggak apresiasi Pak? Oh ini loh. Oh. Ibu Anita, apresiasi. Ini kop suratnya. Dokumen Ini yang apresiasi. benar ini atau ini kop suratnya? Ini berita acara apresiasi. Logo aja, jadi nggak ada kop suratnya. Satu. Ada saya. Tidak pernah. Belum ada. Oke. Saya sekarang panitia kerja bertugas ada? Ada. Itu yang nanti kan ada info.
panitia kerjanya itu. Panitia pembentukan siap pembentukan LSP. Judulnya adalah SK nomor terbaca tentang pendirian lembaga tingkat politik. Ini bukan, ini pendirian. Oh iya. Nah ini SK pengangkatan panitia kerja pembentukan LSP oleh pendiri LSP. P1, P2, sekarang surat keputusan kepala sekolah tentang pembentukan ini mas. Dari sistematikanya ikut itu. Ini satu, lalu kita cek yang keluarkan ini Pak Alfred. Waktu itu beliau masih sebagai kepala sekolah, belum jadi ketua pengarah. Jadi benar ini kopnya adalah kop sekolah benar, lalu jabatan beliau sendiri kepala sekolah benar, tanda tangan beliau kepala sekolah benar. Inilah orang panitianya, ada 19 orang. Clear, tepuk tangan. Satu, kemudian yang kedua, AT ini tidak, ini untuk P3. Kemudian berikut tadi, ini surat keterangan dari instansi teknis lembaga perguruan tinggi vokasi industri jumlah terdaftar prodi kejuruan selama ini P1 P2 surat keterangan dari pimpinan instansi teknis lembaga negara perguruan tinggi vokasi industri tentang jumlah dan daftar prodi ini kita kosong. Sini nggak ada regulasi. Ini kan tambah nih. Kalau ada mau dia nggak bisa. Nggak ada rujukannya kalau ditambah ada istilahnya begini. Kalau bikin masakan nasi goreng spesial itu tambahan boleh tetap dasarnya nasi goreng. Nasi goreng ikan asin misalnya itu tambahan ikan asin tetap awalnya nasi goreng itu sama. Sudah lebih bermutu tambah lagi dengan surat keterangan dari pimpinan segala macam karena ini gak ada klausulnya ini kan jelas kita lewat itu. Yang kedua 5 ini berita acara pendirian LSP yang tantangan oleh para pendiri sudah nama LSP, dewan pengarah, struktur organisasi dan alamat kantor LSP. Jadi ada gitu. Sudah kita tinggal nengok TUK. Baik Bapak sekalian, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih ke Bapak Ibu sekalian yang tetap setia menemani kami sampai jam sekarang ini, jam 4:12. Tadi ada beberapa hal yang kami selesaikan langsung diperbaiki. Kalau catat semua tadi banyak, tapi kita sepakat bahwa tidak semua hal kita catat. Cukup beberapa hal yang kita anggap perlu aja untuk kita ingatkan LSP, jangan lupa diperbaiki. Nah, yang kita catat tadi setelah lisan sudah diperbaiki, kalaupun belum, tolong diperbaiki dan itu nanti diadministrasikan dengan baik.
Sekarang kita masuk ke temuan yang ini. Ringkasan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan verifikasi penilaian full assessment LSP SMK N3 Momere. Ini selesai semua. Sekarang kita lihat poin pertama. Keadaan pelaksanaan sertifikasi di LSP SMK 3 Momere belum dapat dipastikan terbukti. Skema sertifikasi KKN pada paket kompetensi multimedia, jumlah unitnya belum sesuai dengan skema sertifikasi KKN pada kompetensi keahlian multimedia. Beda ya? Oh, situ sekian, tapi di perangkat asesmennya kurang. Itu nanti. Yang penting tadi, Ibu berdua sudah paham ya? Pak Doni cerita. Nah, dengan demikian nanti tindakan perbaikan jelas. Nanti kalau selesai sudah paham, yang paling penting itu ibu-ibu tahu bagaimana tindakan koreksinya. Sehingga nanti tindakan koreksinya adalah perbaiki yang salah itu nanti kirim ke kami. Kirimnya pakai BA dan masalah. Nomor 1 ada pertanyaan atau ada keberatan? Nomor 1 jelas? Gimana jelas? Oke. Nomor 2, keandalan pelaksanaan sertifikasi di LSP SMK 3 Momere menurut kami terbukti dokumen MAPA 01 belum divalidasi oleh personil yang relevan. Validasi siapa? MAPA. Bagian sertifikasi. Jadi MAPA itu tidak bisa kita bikin saja, MAPA itu kan perencanaan. Sebuah perencanaan baru dikatakan sah kalau sudah diverifikasi oleh orang yang kita percaya siapa? Bagian sertifikasi. Di dokumen yang ada belum, sehingga kita nyatakan ini ke mayor. Harus legalkan dulu baru kita katakan ini sudah sah sebagai sebuah rencana yang kita sebut sebagai MAPA. Ini ada perubahan MAPA. Dulu sebelum MAPA namanya MMA, merencanakan dan mengorganisasi assessment. Sebelum MMA namanya POA, Planning and Organization, Planning, Organization and Assessment. Jadi kami kaji ulang, katanya ini standar ASEAN sekarang. Kita ikut saja yang benar standar ASEAN sektor pariwisata, bukan semua sektor. Tapi karena teruskan sekarang pakai IAT susah. Jadi Ibu ini nanti ini tinggal di validasi. Kalau itu sudah ya udah ke kopi via kami. Kemudian nomor 2 jelas karena ini tadi berkaitan dengan bagian ini. Sekarang nomor 3, reliabilitas uji kompetensi LSP SMK 3 Momere mudah dipastikan terbukti. Prosedur uji kompetensi ulang bagi peserta nyatakan BK belum menguraikan tentang persyaratan dan tata cara, tahapan dan tata cara uji kompetensi ulang. Kan ada pertanyaan, Pak, kalau biar uji satu skema ini atau satu klaster ini, ada unitnya belum kompeten, bagaimana uji ulang? Ya kan? Begitu ya pertanyaan. Ya, dibikin dia punya tahapan dan tata caranya. Misalnya, Bapak, oke, uji kali ini hanya sekian unit yang masuk. Silakan bikin tata kapan diuji ulang, bikin program lagi. Oleh-oleh dari kami 3 hal saja, luar biasa. 2, 1 lagi 3, 2, 1. Oke. Ini simpel.
file semua. Kemudian yang berikut, tolong nanti admin dibantu oleh teman-teman setelah memperbaiki, difilekan baik-baik, rapi. Kemudian kami harus beri apresiasi secara keseluruhan. 80% bagus tuh, 80% luar biasa. Biasa tentunya belasan minimal. Tadi itu yang kecil-kecil itu kan kita bisa selesaikan, sehingga tidak perlu dibebankan. Kita itu banyak sekali. Kemudian titip pesan kami nanti karena untuk fitness, siapkan baik-baik asesornya, SPT segala macam, bukti-bukti di asesor, ada sertifikat, lampirkan semua. Saya katakan tadi sudah, sehingga yang tanya mana ini masih berlaku, masih mana surat tugas ini, sehingga nanti yang fitness itu dapat foto ya. Satu, yang kedua TUK, persyaratan teknis, verifikasi, penetapan persyaratan TUK clear dengan surat-surat semua ada tadi. Yang berikut adalah NUK. Tadi kalau belum validasi, tinggal tanda tangan ibu yang bikin, ibu yang kena ibu jabatan sebagai bidang sertifikasi masalah yang menyusun dan memvalidasi soal. Kemudian semua itu ditata rapi, itu perannya sekretariat atau admin, bantu oleh Bapak Ibu sekalian, jangan sendiri. Uraian tugas saudara semua tadi, silakan jalankan. Prinsip bahwa sedapat mungkin LSP lahir dengan baik dan harus berani mendeklarasi kalau bisa LSP SMK Negeri 3 terbaik di Flores. Kemudian kami sekali lagi dari BNSP menyampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan kita mulai tadi pagi dengan Ibu Wanita, ketemu kami di bandara, sampai dengan hari ini kita bersenda gurau, ketawa, mungkin ada sakit hati kan diancam masuk penjara. Kami sekali lagi terima kasih, dan yang terakhir kami atas nama pribadi lembaga mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf apabila ada sikap kami, itu kata kami yang kurang berkenan. Dia kata ada program, tolong jangan simpan di hati, arahkan dia ke tempat sampah, jangan simpan di hati. Akhirnya dengan berakhirnya ini kami juga dengan berat hati harus pamit. Dengan titipan tadi, tolong bantu kami BNSP dengan selesaikan temuan tadi, Ibu Anita selesaikan itu, dan sekali lagi buat terbaik untuk LSP ini. Moga-moga itu menjadi investasi budi kebaikan kita terhadap anak bangsa generasi kita. Saya kalau hanya lihat surat tugas ada artinya, tapi saya lebih besar bertanggung jawab moral saya di dunia dan akhirat. Saya kira itu saja dari kami. Sudah ini kami pamit. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.